Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami. Bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi dan merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Ia menegaskan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Haleluya, 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 haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu panggilan atau minggu pekan Paskah yang keempat ini, kita menyimak bacaan hari ini dan kita merayakan pesta Santo Matias, Rasul, pengganti Yudas Iskariot atau Rasul Yudas Iskariot. Jadi Yesus itu menugaskan atau memilih 12 rasul dari sekian puluh murid. Inilah para uskup pertama yang dipilih Yesus. Jadi tugas kerasulan itu atau tabisan uskup yang diberikan kepada 12 rasul ini kan ada lagunya tuh. Apa? Simon Petrus, Andreas, begitu ya? Bukan? Gimana nyanyinya? Yang biasa sekolah minggu? Masa lupa? Beberapa minggu lalu kan saya biasa itu. Simon Petrus, Andreas, kan begitu kan? Gitu. Yakobus, Yohanes. Suara saya agak kurang karena tadi berangkat dari Bengkayang ke sini penuh AC. Apa lagi? Tadeus, begitu. Filipus, Yakobus, bukan itu ya? Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, Thomas, Bartolomius, Yudas Iskariot, 14 murid Yesus. Hanya Roma yang tahu. Rajin sekolah minggu ya Roma? Enggak. Nah, memang di kampungnya baru ada gereja. Kamu lahir udah ada gereja ke kampung? Belum. Udah ada. Masa? Belum. Oh iyalah. Kamu lahir ya. Namanya Roma. Bukan Roman namamu, bukan kan? Kok kamu bilang kemarin Roman? Oh Roma. Roma dari Bengihi, kampungnya Bengihi. Betul kan? Kamu tahu kamu Bengihi kan? Orang Molusa. Kamu kan Molusa ya? Sabalo. Kamu tahu kampung Bengihi kan? Tidak pernah dengar? Tidak pernah dengar. Kalau kampung Nimpa pernah? Ini Nimpa. Nimpa itu alias Bengihi. Ya. Desanya suka maju, lalu dia suka mundur ya. 3 kampung dia tuh, Abah, Petabang, Bengihi atau Nimpa. 3-tiganya udah ada gereja. Yang paling awal ya di kampung Abahnya. Maka mereka kalau pergi sembayang itu harus ke Abah dulu, jalan kaki. Sekarang udah ada ya, Petabang, Bengihi itu. Ya kan? Nah begitu. Jadi luar biasa kasih Yesus. Kasih Yesus.
Maka dalam bacaan Injil tadi itu kasih. Nah, Matias ini dipilih karena ini bukan buang undi, maksudnya buang undi yang kayak main kolok-kolok tuh ya, bukan. Jadi ada 120 orang yang terpilih ya. Dan pimpinan para rasul Petrus ini ngomong bahwa Yudas itu bukan masuk dalam bilangan kita karena dia melakukan tindakan yang jahat, yaitu ya, memimpin orang-orang untuk menangkap Yesus. Dan akibatnya dia harus digantikan. Dia tetap harus 12 hitungannya. Sehingga mereka memilih. Jadi ada pemilihan dengan berdoa. Apakah itu konklab? Kalau konklab untuk memilih paus ya. Bisa jadi itu semacam permulaan dari konklab. Jadi mereka itu berdoa, setelah itu ada 2 yang dipilih itu ya. Yang muncul namanya ya. Ini nama Matias ini ya. Ini ada 3 nama sebenarnya ya. Oh bukan ya. 1 saja, tapi yang Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus. Jadi Yusuf itu ada 3 nama, Yusuf sendiri, Barsabas dan Justus. Sedangkan Matias itu 1 nama aja. Mungkin karena kebingungan atau bagaimana yang lebih banyak suaranya Matias, tapi dimaksudkan sini memang Matias itulah yang ya dipilih ya dengan cara pemilihan. Jadi misalnya ya Yusuf garis miring Barsabas garis miring Justus, lalu sebelahnya adalah, nah ini demokrasi yang dipilih oleh para murid Yesus, 120 pengikut Yesus untuk menggantikan yang namanya Yudas Iskariot, Yudas anak Simon Iskariot. Sebagai pengganti Yudas, dia bukan dipilih oleh 120 pengikut Yesus atau para murid Yesus, tetapi dia dipilih oleh Roh Kudus sendiri melalui doa 120 orang ini. Nah, begitu juga kita menjadi pengikut Kristus itu bukan karena kita yang memilih. Maka dalam bacaan Injil tadi, bukan aku yang memilih kamu. Hah? Dibalik, itu kalau kita egois. Kita sering bilang, bukan aku yang memilih kamu. Ya kan? Kamulah yang memilih aku, begitu kan? Ya, kalau kita ngomong dengan Yesus. Ya, bukan kamu yang memilih aku, begitu kan? Akulah yang memilih kamu kan? Itu Yesus ngomong. Kalau dibalik ya, bukan kamu, bukan aku yang memilih kamu, kamulah yang memilih aku. Itu kalau kita ke Yesus kan? Kalau Yesus, ini sering terbalik-balik nih, ya kan? Itu kalau orang kayak Yudas tuh dibaliknya. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Dia menganggap dirinya tuh kayak Yesus. Nah, itu orang sombong namanya. Kalau orang rendah hati, penuh cinta kasih itu, ya kan? Akunya tuh Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Nah, kalau kita sebagai hambanya, ya kan? Bukan aku yang memilih kamu, kamulah yang memilih aku, Yesus. Nah, kan? Jadi kita menjadi pengikut Kristus itu bukan karena kita. Jadi sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Ya. Dalam kandungan kita sudah dibentuk Allah dan kita dipilih Allah. Jadi jangan pernah bertanya, kok kita bisa menjadi pengikut Kristus ya? Karena jawabannya sudah disampaikan dalam bacaan Injil ini pada minggu pekan keempat ini.
dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Jadi orang bertanya-tanya, mengapa kok kita bisa menjadi pengikut Kristus? Bukan karena kita yang memilih Yesus, Yesus yang memilih kita. Dan banyak orang Kristen itu belum sadar. Oh, aku menjadi pengikut Kristus karena kawin. Makanya tidak bisa dibaptis sebenarnya kalau karena kawin, karena harta, karena baju bekas, karena kacang hijau. Apalagi ya kalau karena bom-bom, permen, kan gitu. Jadi sadari itu, saudara-saudara yang terkasih, ya, bahwa bukan kita yang memilih Yesus, Yesus yang memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah. Dalam perjanjian lama itu, Yesus itu namanya adalah YHWH, Yahweh, Elohim, Adonai. Ya, karena disebut Yahweh itu adalah pendekatannya, karena dia tidak bisa ditulis namanya. Dalam perjanjian baru kita tahu bahwa oh, Yahweh, Elohim, Adonai itu rupanya Yesus. Ya, pencipta langit dan bumi itu Yesus. Aku percayakan Allah, berarti aku percayakan Yesus. Dialah Alfa dan Omega itu. Makanya kita luar biasa, umat Kristiani yang menjadi pengikut Kristus, misteri itu disingkapkan kepada kita. Kepada umat Yahudi masih menanti-nanti siapa Mesias itu. Karena tidak cocok katanya Yesus yang Mesias. Lupa dia bahwa Yesus itu lahir di Yerusalem. Cuman kan memang waktu itu ya, karena tidak dapat penginapan, lalu ayah Yesus, Santo Yosef atau Santo Yusuf, ya, lalu ada kandang domba, kan begitu. Cuman itu kan tidak mau disampaikan. Oh, mana Mesias itu? Maka kata Bartolomeus atau Nathanael itu, dia kata, adakah yang baik datang dari utara atau dari Galilea? Karena dianggapnya mereka orang Israel utara itu adalah pemberontak terhadap Daud, terhadap Salomo. Gitu maksudnya. Yesus, mengapa Yesus tinggal di sana, di Nazaret? Karena dia mau dibunuh oleh Raja Herodes, maka dibawa ke Mesir. Dah itu ingin kembali lagi, ya udahlah, lebih bagus menetap saja di Nazaret. Karena memang itu, ya memang, ya. Tetapi bagi kita umat Kristiani itu semua diungkapkan. Maka kita berbahagia, bersukacita menjadi pengikut Kristus. Kan ada lagunya ya. Kalau lagu yang biasa tuh baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci. Kalau kita tuh doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, ikut komunitas. Nah itu lah kita komuni. Kita menyambut Yesus lalu tidak ikut komunitas. Minimal komunitas keluarga, minimal komunitas lingkungan, dikenal di keluarga, dikenal di lingkungan, baru ikut komunitas kategorial, bisa ikut macam-macam, legio, keraiman ilahi, ya, berbagai macam komunitas-komunitas iman yang membentuk karakter umur, misalnya seperti biak, sekolah minggu, bina iman anak, sekami, rekap, remaja Katolik, ya kan? Ada namanya Asmika, ada namanya OMK. Nanti dalam organisasi yang sifatnya organisasi masyarakat Katolik ya ada WKRI untuk wanita, bukan untuk ibu-ibu ya. Banyak salah kaprah. Berkali-kali saya sampaikan WKRI itu bukan untuk ibu-ibu,
untuk perempuan atau wanita yang berumur 18 tahun ke atas, sudah dewasa, titik, maka suster pun berhak jadi anggota WK. Makanya kalau di Jawa biasa kita lihat suster, di sini agak jarang kita lihat suster ikut WK. Waktu saya SD pernah saya lihat suster itu pakai pakaian WK tuh, malah pengurus dia. Tapi sekarang kok bergeser ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tuh ibu-ibu paroki, ibu-ibu Katolik namanya bukat atau kobukat, komunitas ibu-ibu Katolik atau komunitas ibu paroki. Nah, itu ada di beberapa gereja tuh. Mumpung ada ibu-ibu WK di sini. Ya kan? Sering terjadi salah kaprah. Wanita Katolik itu yang sudah berusia 18 tahun. KTP lah, memiliki KTP kan 18 tahun. Nah, itu udah boleh dipersiapkan. Ini ibu-ibu direkrut. Ya, ngapa ndak mau ikut, Bu? Masak. Nah, ngapa ndak mau ikut, Bu? Ngurus anak. Nah, gitu. Nah, makanya ibu-ibu WK-nya rata-rata usianya usur-usur. Udah 50 masih aktif, 60 masih jadi pengurus. Ndak kritik, bukan. Ya kan? Memang dari dulu ya seperti itu. Ya Bu Lina dengan Bu Kartina tuh paham lah, ya kan? Maka susah cari, sampai nenek-nenek pun masih jadi pengurus. Nanti tersinggung, ya kan? Ya karena memang jadi pengurus di WK itu ada jenjangnya. Jenjang untuk mencapai itu ya mulailah dia harusnya ikut masa penerimaan umur 18 lah. Jadi 18 jadi anggota, habis itu kira-kira dia 5 tahun kemudian kan, berapa ya? 3 tahun sekali ya? Kira-kira umur 21 dia mulai jadi anggota pengurus di ranting, kan begitu ya? Mulai umur dia tambah 3 tahun lagi, 24 kan udah matang tuh. Bolehlah dia jadi bukan koordinator pengurus di ranting, koordinator bukan ketua rantingnya, bukan. Itu Bang. Nah, lanjut lagi, mungkin dia udah boleh lah, karena sudah 25 tahun kan, matang, bolehlah dia jadi pengurus inti, entah bendahara ke sekretaris ke, kan gitu kan. Dah umur udah 28 Bang, barulah dia jadi ketua ranting, kan begitu jenjangnya. Jadi aman dia, enggak bercekak dia, enggak bertengkar. Nanti kalau udah umur 31 jadilah dia pengurus di cabang. Nah, ya begitu. Ya kan? Udah umur 33 tuh udah diatur oleh ibu dulu tuh. Umur 33 dah mulailah jadi koordinator di cabang tuh. Udah mantap tuh. Udah umur 35 bolehlah dia jadi pengurus inti. Ya, dia udah ada kematangan namanya. Nggak lagi emosional. Sikit-sikit geprek meja, marah. Nggak boleh. Jadi pengurus tuh gebrak meja. Ini bukan, ini wanita Katolik. Ya kan? Iya, karena nggak punya kematangan tadi itu, nggak dimulai dari jenjang dari 18 tahun itu biasanya. Nah, kalau udah 35 itu kan udah, jadi dia misalnya jadi bendahara, sekretaris. Nah, supaya lebih matang lagi, ya dikaderkan dulu jadi wakil lah. Umur 38. Dah umur 40 atau 41 boleh ketua cabang. Jangan dia 2 periode. Ya kan, gantilah orang kan mau jadi ketua kan gitu. Begitu Pak dia. Cuman kan yang mau jadi ketua nih seperti jongos. Kau jalan. Masih syukur-syukur. Saya salut tuh ibu-ibu tuh masih mau. Udah mulai kira-kira udah jadi ketua umur 44, bolehlah naik lagi ke Komda gitu Pak. Jadi anggota pengurus Komda dulu. Ya enggak Bu? Bukan ngajari ini, karena Bu Lina pengurus Komda lah, mantap. Jenjangnya mantap, imu salut ikin kata orang Gaya. Dan 47 kan barulah jadi koordinator kan? Betul kan?
Nah, mulailah usia 50 atau 51 bolehlah pengurus inti. 3 tahun 54 kan udah kira-kira mau anak tuh. Silakan jadi wakil kan gitu kan. Udah 54 udah mau pensiun. 3 tahun 57 udah boleh lah jadi Pak Bukwe tuh kan gitu. Ketua kalau kan. Itu kalau mau kan mau pakai ini. Oh jadi kalau yang pengurus pusat gimana? Ya kira-kira umur-umur 55 lah bisa naik ke atas lagi. Jadilah umur-umur itu dia bisa mematangkan itu. Itu udah ada jenjangnya sebenarnya. Tapi direkrut dari umur 18. Kalau dia tidak pernah jadi anggota 18 ya susah. Maksud Bu Kaswari kan kalau tidak salah ya. Siapa ibu? Ya. Bu apa Bu Lina? Yang pendiri WK Bu siapa? Bu Kaswari ya. Dia tidak salah pernah jadi Dirjen Bimas Katolik tuh. Salah satu pengurus. Ya. Bu Kaswari ke Bu apa gitu. Gitu juga dengan pemuda Katolik. Pemuda Katolik itu kata pemuda itu yang sudah memiliki KTP. Pemuda Katolik namanya. Nah, dijenjang juga dia. Pemuda itu sampai 35 memang jenjangnya agak cepat. Gitu juga dengan PMKRI ketika dia masuk mahasiswa ikut PMKRI. Nah, itu jenjangnya agak cepat. Gitu juga dengan ISKA, Ikatan Sarjana Katolik ketika dia udah sarjana. Dulu kan sarjana tuh bisa D2, D3 dan sebagainya. Ini ada jenjang. Begitu juga ini, Matias ini ada jenjang. Dia adalah murid Yesus. Kumpulan dari 70 orang itu ya, salah satunya adalah Matias. Sedangkan 120 orang itu adalah dia itu ya layer kedua murid Yesus. Karena kan murid Yesus itu dari 12 rasul, kemudian ada 70 murid. Kemudian ya Lukas, kemudian Matius, Lukas, Markus itu adalah bagian dari 70 murid tuh. Yang disebut Kleopas ya. Jadi kalau yang ada 2 murid ya kan, yang pergi ke Emmaus, nah itu ada satu disebut Kleopas. Nah, lalu ada satu tidak disebut namanya ya. Nah, itu bisa jadi Lukas atau Matius atau Markus gitu. Bagian dari 70. Markus dan Lukas itu pernah mengundurkan diri itu. Gara-gara tidak kuat. Tetap hanya 12 orang aja yang kuat. Pernah. Nah, termasuk ada murid-murid yang baru bergabung direkrut Yesus seperti misalnya ya, Nikodemus yang menurunkan Yesus dari salib bersama Yusuf dari Arimatea. Mungkin 120 itu adalah layernya. Jadi dari 12 ditambah 70 ditambah juga oleh para rasul, Maria Magdalena. Mungkin ya. Karena 120 itu. Nah itu.